Selepas salat maghrib, majlis pengajian Masjid Jami yang mulia, ta'zim, takrim pada guru-guru kami semua. Kita menyampaikan puji pada Allah Azza wa Jalla, juga selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah jamaah, kita lanjut kembali pengajian kita dalam kajian kitab Tafsir Khazin jilid yang kedua. Malam ini masih sambungan yang lalu, yaitu halaman 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika kamu mendapatkan atau diberikan dengan suatu kebaikan, fahuwa ala, maka dialah Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in, terhadap sesuatu kebaikan itu qadir, maha kuasa memberi. Mungkin hal-hal yang menurut kita itu tidak mungkin terjadi, ghairu ma'qul, impossible, mungkin, tapi di sisi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Bisa saja hari ini mungkin kita menganggapnya orang remeh, kreh-kreh, mufeh-feh, mulaeh-laeh. Suatu saat itu menjadi orang kuat, bahkan menjadi the strong, orang yang disegani, orang yang ditakuti, menjadi orang yang dimana orang-orang lain datang kepadanya. Nyawai mengkreh-kreh ngantilap Jepang, ruhung lom bak tapak kaki. Ketika Allah menghendaki melakukan perubahan terhadap apapun yang Allah mau, maka bagi Allah itu qadir, maha mampu. Sebaliknya pada ayat yang yang lalu ya, wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifalah, manakala Allah menghendaki menimpakan, memberikan mudarat, memberikan satu kemunduran kepada orang-orang yang Allah kehendaki, maka fala kashifalah, tidak ada bisa yang membatalkan, tidak ada yang bisa mengganyang. Beda dengan kita sesama manusia. Hebat-hebatnya manusia, katakanlah pemimpin misalnya, menurut levelnya, itu kebijakannya bisa dibatalkan oleh suara publik, bisa dibatalkan oleh suara rakyat. Rame-rame demo pingin Pertamax janganlah naik sampai sekian ribu per liter. Demo masyarakat. Mungkin pada saat itu ya sementara seperti itu, tapi kemarin turun lagi. Ini kan artinya kebijakan kita, kekuasaan kita manusia dipengaruhi oleh suara yang lain, dipengaruhi oleh saran-saran, dipengaruhi oleh aspirasi, dipengaruhi oleh kondisi. Mengingat ini, mengingat itu, lalu terjadi perubahan. Maka ketika Allah berkehendak merubah dari yang baik menjadi buruk, tidak ada yang bisa membatalkan. Ketika Allah merubah keadaan yang buruk menjadi jauh lebih baik, tidak ada yang bisa menunda atau mengganyang. Maka ketika menganggap orang lain itu remeh, jangan sampai seremeh-remehnya. Berarti hana niatna bahasa Aceh, ana mikir apa kitanya. Tapi suatu saat itu kita yang baru tinggi. Jadi jangan sampai menganggap terlalu buruk pada orang lain, karena pada suatu saat boleh jadi Allah merubahnya menjadi yang sangat baik. Orang-orang yang kadang kita caci maki, pada saatnya boleh jadi itu yang menjadi idola, boleh jadi itu yang kita puji. Juga sebaliknya, boleh jadi orang-orang yang kita sanjung, yang tapu ujung putih, menaikkan dia di atas kates. Ujung putih ya, menaikkan dia di atas kates. Ujung putih, itu yang kadang-kadang kita runtuhkan, dan itu yang kadang-kadang kita hinakan.
Maka janganlah kamu membenci sesuatu dengan sebenci-bencinya, jangan pula kamu menyayangi sesuatu melampaui batas. Dalam dunia pergaulan itu sering terjadi. Kadang-kadang kalau pah mengon, tak akrab hat, bahasa Aceh juk pertama ngelangkama. Suatu saat itu menjadi musuh yang paling ulu. Kadang-kadang ada orang yang sama sekali kita tidak pernah mau berkomunikasi. Tak anggapnya yang ke awak tanya, Suatu saatnya yang awak tanya, yang tak anggap ke awak tanya, awak tanya, yang tak anggap awak tanya, kadang itu menjadi ke awak tanya. Maka tidak boleh memusuhi semusuh-musuhnya, juga tidak boleh menyayangi melampaui batas. Kalau orang kalau pah tangan, kalau pah tangan, pertama orang teruk bawa je kan tak lunya, je tingkat pertama langkama nyandung ngan. Tengah tahu tanya, awak nak je langkama ngurina. Yang ini sering terjadi. Itulah pagar makan tanaman kadang-kadang kata orang. Jadi itu menjadi perhatian. Tapi apa yang Allah rencanakan, apa yang Allah berikan, ini tidak bisa untuk dihambat. Maka saya sangat senang dengan teks Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sawabiqul himami la tahruku aswaral aqdar. Kuatnya cita-citamu tidak bisa untuk membatalkan takdir Tuhan. Hanya cerita ya batal takdir Tuhan, hanya cerita. Tapi apa yang dilakukan oleh manusia, rencana manusia banyak yang kita gagalkan, banyak yang batal, baik dibatalkan oleh orang lain atau dibatalkan oleh dirinya sendiri. Tuhan aja deh. Keadaan apa saganya can hamok tu. Dia membatalkan sendiri. Ada juga yang digagalkan oleh orang lain. Rame-rame dihambat sehingga dia itu mengurungkan niatnya. Jadi ini bahagian dari yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an ini. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Yakni min dafa'id durri wa jalbil khairi, dalam hal menolak manfaat, menolak mudarat dan mendatangkan kebaikan. Wal makna la tattakhidu waliyan siwallahi. Arti dari ayat ini bahwa jangan kamu jadikan walimu, penolongmu, tempat kamu bergantung itu selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu, karena Allah itu huwal qadiru, dialah yang maha kuasa. Ala ayyam saska bidurrin, terhadap memberikan mudarat kepada seseorang. Jadi menyai gertak lego, nyoku perkenang untuk kaya bintih siro ke. Itu kalau tidak ada izin Allah tidak terjadi juga. Makanya nak ladung urung behu, cip perkenang, cip pruh roku. Paling-paling dirui sagai. Kenang hana, ambo pruh, aku pruh ke. Tak tunju nasi dirui lantau kita tengi pahangin. Mudarat tidak akan terjadi. Jadi jangan terlalu maksudnya menjadi penakut juga. Hana-hana tak perlenya. Karena semua itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hal memberikan kebaikan. Wa huwal qadiru ala daf'ihi anka, dan dialah Allah yang maha mampu menolak mudarat pada dirimu. Wa huwal qadiru ala isalil khairi, dan dialah Allah yang maha mampu memberikan kamu kebaikan. Wa annahu la yaqdiru ala dzalika illahu, dan semua itu tidak ada cara lain, tidak didapatkan dari orang lain illahu, kecuali darinya, dari Allah. Fattakhidhu waliyan, karena itu jadikanlah Allah itu sebagai walimu, sebagai penolongmu, sebagai tempat kamu bergantung. Dekatlah dengan Allah, senantiasa dengan Allah. Si orang lain, orang-orang kadang-kadang mengatakan, ilung hana tabuhna, ilung hana mutidro, ilung sebatang kara, ini lebih kelom sedaun kara, hana tahu perumun kata-kata. Tapi dia mencari peduli Allah.
Dia mencari kasih sayang Allah. Dia berteman dengan Allah. Dan itu memuaskan perasaan dia. Maka terakhir pagi demanya orang tak tolong. Baik tadi, baik. Wana Allah Ta'ala. Nah Allah Ta'ala yang maha menolong. Wa nasiran. Dan dia Allah itu sebagai nasir. Penolong. Wa mu'inan. Yang membantu kita dalam segala hal. Wa hadzal khitabu wa in kana lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa huwa amun likulli ahadin. Walaupun ayat ini pada saat turun ditujukan kepada Nabi Muhammad, tapi maksudnya adalah untuk semua kita, untuk hamba Allah dan semua umat Nabi. Wal makna wa iyam saskallah bidurrin ayyuhal insan fala kashifa lidzalika ad-durru illahu. Wa iyam saska bi khairin ayyuhal insan fahuwa ala kulli syai'in qadir min daf'id durri wa isalil khairi. Sudah saya jelaskan. Hadis ini juga nampaknya sudah kita jelaskan kemarin hadis ini. Wa huwal qahiru, ayat berikutnya. Wa huwal qahiru fauqa ibadih. Ayat ini sama dengan kena sering baca yadullahi fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka, di atas tangan kita manusia atau makhluk. Ayat itu sinkron, relevan, munasib, munasabah, juntu bahasa hukum. Ayat yadullahi fauqa aidihim juntu. Kenapa bahasa hukum tulis JO? Artinya apa? Connect dengan ayat ini. Wahwal qahiru fauqa ibadi. Apa arti tangan Allah di atas tangan manusia? Maksudnya ini kekuasaan Allah di atas kekuasaan manusia. Yang cara menafsirkan ayat dengan ayat. Allah nggak punya tangan seperti kita. Jadi kok Allah bilang tangan? Yadun kan tangan. Yadun kamu bahasa Arab, Inggris yadun, hand, jaro. Iya, itu kan bahasa untuk menjadi kiasan kekuasaan. Apa hubungan kekuasaan dengan tangan? Tangan adalah tangan. Anggota tubuh kita untuk kita gunakan menandatangani. Maka kun tanda tangan, anak kun tanda kaki. Anak kun tanda gelinyung, anak kun tanda hidung. Teken tu rasa. Teken tu rasa. Tekennya take hand. Memang gue cepat kun. Teken. Dari takes hand. Teken. Kan di Indonesia kan. Takes hand menjadi teken. Tekennya sehat. Buh tanda tangan sehat. Pakai hana kun hai. Buh tanda gelinyung dah ini. Hana. Tetap tanda tangan. Tangan adalah simbol daripada kekuasaan. Ya wakah mandum nah. Tenang mentang, karena lang jaro lu mendung. Masa urang na lang jaro kah mungkin? Watekun karena lang jaro lu, artinya karena di dalam wewenang, karena dalam kekuasaan. Maka sering kadang-kadang ibu guru, bapak guru yang agak sedikit judes atau sedikit killer. Be batal-batal be. Iik glah ngai glah, nyan mendung na bak jaro lu. Bak jaro kak nyan, kah na glah bak jaro ke? Kamu naik kelas atau tidak naik kelas, itu ada di tangan saya. Maksudnya ada di dalam wewenangnya, ada di dalam kekuasaannya. Maka awate Allah gekun yadullahi, tangan Allah. Maka pastikan bahwa bukan tangan bermakna fisik seperti ini. Tapi ayat ini sinkron dengan yaitu baik. Yakni wa huwal ghalibu li'ibadihi al-qahir lahum wa hum muqahharuna. Kita ini muqahharun, tanyanya muqahharun gitu. Allah qahiru, kita muqahharu. Kita yang dikuatkan. Ketika kita gagah, segagah tak, man, gagah tak kau. Kita digagahkan oleh yang maha gagah. Ketika kita kuat, tiga hak gerona.
kita ditegakan oleh yang maha tega. Hayu tak kerana. Kita dihayakan oleh yang maha haya. Ini mukaharun namanya. Carang tak kerana. Kita dicarengkan oleh yang maha careng. Maka kita sebenarnya ketika dicabut yang Allah berikan, kabeh je mana le? Amfai-fai je. Pertih lagi urang ruang ICU tak cabut hilang mak hidung. Mana le yang puman aja. Makanya kadang-kadang pasien itu memang sudah meninggal. Tapi nak dicabut dulu. Menghibur keluarga, kan? Ya, sebenarnya dia sudah tahu itu. Sudah tahu ini secara adat sebenarnya sudah bisa dicabut. Kaji cabut hilang mana le ya. Karena pengumuman tu nadi. Cuma kepusenang keluarga, kan dan sebagainya. Nanti lah dong kepupres malam Jumaat, cabut. Nah, jadi hanale daya. Kita yang menanti yang cabut hilang oleh Allah Taala. Yang hanale sapu je hanale, kau cabut hilang. Bersih ke TV tak pulen cok. TV pun dah tarik cok. Habis. Nah, jadi tanya baik sampai gaya banyaknya bagi tarik cok, mandum dah habis je hanale. Kau tarik cok Allah Taala. Nah, teman hendak baik tidak kau tarik cok. Pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kau tarik cok oleh Allah Taala. Baik sampai yang pengumuman kan. Agak lucu. Tapi yang kau tarik cok tu nadi. Jadi tahta qudratihi. Keberadaan kita, kekuasaan kita, kegagahan kita, kehebatan kita itu tahat di bawah kekuasaan Allah. Maka yang gekun dengan tangan kita, tangan Allah, yadullah, tangan Allah di atas tangan kita, itulah maksudnya. Kekuasaan kita ini di bawah kekuasaan Allah. Maknahu alladhi yudiru khalqahu bima yuridu fayaqa'u fi dzalika ma yasyuqqu alaihim. Jadi tidak ada apapun yang kita akan mulus melakukan sesuatu tanpa dimuluskan oleh Allah. Maka kulah doa yang Allahumma sahil alaina umurana. Ya Allah na pemudah urusan leung. Ayo kalau tak urusan yo, macam urusan tu. Tahu ruhnya han bere, tahu ruh ji han bere, tahu ruh rai idin galai tu bi, tahu ruh KTP pi kabeh belangko. Nah kira-kira kulah urusan yang udip yo. Kamu nikah kan anak thotim, nah kira-kira kamu urusan mendu man. Jadi kita mohon kepada Allah itu untuk dimudahkan urusan kita dalam semua hal, masuk dalam belajar, dalam kuliah, dalam hal ini, dalam semua, dalam bekerja, karir, urusan je hidup. Memang udah kita dengan urusan itu, tapi kita mohon Allah memudahkan semua urusan itu. Wal qahiru alladzi la yu'ajjizuhu syai'un aradahu. Yang gekun dengan qahir, Allah al-qahiru jalla jalalu, itu artinya yang tidak bisa dilemahkan oleh siapapun, tidak bisa dilawan oleh siapapun, kehendaknya tidak bisa dilawan oleh kehendak kita, rencananya tidak bisa kita kalahkan dengan rencana kita. Maka ada ayat wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Rencana Allah makar, makarnya kan tindakan, maka kena berbuat makar anarkis. Jadi dalam ayat wa makaru, ada terjemah makar Allah. Apa maksudnya? Tindakan Allah. Wa makaru wa makarallah. Semua kita punya rencana, punya tindakan, tapi yang berlaku adalah rencana Allah, tindakan Allah. Karena Allah wallahu khairul makirin. Dan Allah yang sebaik-baik yang merencanakan dari orang-orang yang merencanakan. Maka kalau dikaitkan dengan tasawuf, tugas kita adalah berdoa, sedangkan yang diberikan oleh Allah itu tidak selamanya yang kita minta. Karenanya rencana adanya. Rencana adanya kan macam rencana adanya wayan. Watai gubi li Allah kakaknya rencana ada. Nyawa tajak sekolah tak disodorkan oleh ibu guru zaman. Apa rencanamu? Apa cita-citamu? Mandum tulis jadi doktor. Dukna yang tulis jadinya jadi je macam-macam duk. Tu atai tahu tu atai karaya tengok. Yang cita-cita jadi doktor zaman je ke tukang jahit bordir.
Oh, panyanyan ketentuan pekerjaan gaknya. Yang cita-cita jadi guru, kah jadi pedagang. Itu kan cita-cita kita di awalnya. Ada tulis kita cita-cita. Padahal ketika kita jadi, sudah bukan seperti cita-cita. Sejak sekolah menanti, God kita cok jurusannya, jurusan je hidung. Cok pun jurusan guru, kepu, mengajak ke ibu guru. Watejik kah kagen Honda. Maka hanya cocok dengan cita-cita katanya. Hanya cocok kan. Tejik kah lain. Saya dulu cita-cita jadi dosen. Gelak halung dosen mengajar. Watejik kah kepala pustaka orangnya. Kepala syariat kemarin. Maka kah hanya cocok kan dah tulis jamunya. Hanya cocok. Baik. Ini untuk menguatkan kita supaya kita tenang perasaan. Nah, orang ini ilahnya katanya, tenang mentang, hantar jadian. Hantar jadi kecuali biizni, atas izin Allah. Maka pujuk wa Allah mendung. Ya Allah, talakai Allahumma hawil alaina bi ahsanil hal. Ya Allah, datangkan kepadaku kondisi yang terbaik. Yang terbaik menurut Allah. Tiba menurut Allah yang yang terbaik. Termasuk tanya orangnya, mandum cita-cita nak jak haji orangnya. Corona hana jadi. Hana jadi tak haji tanya. Tajak thun warsa, jadi. Itu terbaik bagi Allah. Mungkin jadi tajak awal. Bisa jadi ada sesuatu yang kita tidak tahu. Saya dulu pernah ini waktu motor Medan tiga, motor Medan. Apunoh motor. Kamu anak tu boleh Makassar le pane. Pokoknya terus Medan motor katilan. Jadi lihat motor tidur lihat. Tidur dah ngai bega. Makai dah motor lut mai Medan dah cek. Pak Sa, hana pu kamu mendang yang mentang 3 darah ni tu. Be pa be tidur mentang je be. Hanya pane hai ni dang deui got dengar idong gimana dang tengah ni dang. Hana akhirnya enggak jadi naik. Jadi motor lain likatnya. Terus simpang mulia motor yang hana jadi puno yang beli yang Mbak Meriah. BL-nya sama itulah yang tadi mengikut-ikut benar. Yang ke rencana katanya benar mengarijang, jumotonya. Rupanya lembak meriah. Nah, itunya katro kena, urinya mendalam lembak meriah motor benar. Itulah maksudnya. Yang terbaik bukan yang kita rencanakan, yang direncanakan oleh Allah. Jadi dia hanya dapat sahabat keadaan. Teh khauri menanti, tu mana khauri lihat long tidak terkenan, pun long tidak terkenan. Mutapu tetap makanan. Padahal kakak pernah nupres tak ter, ipat makanan dah jai. Jadi yang tak pun kakak bawa kantang. Yang ronde kedua, WB raya apa mana? Maka hanya pres dia pun, kakak pres di, ni tak kenan. Lembut dah ni irah jarohan, pingantan, tendohan, bawa kantang lom temu. Ronde kedua 4 dumpu lengkap na. Irah jaro, tisu, serbet, pitang, engkut lengkap. Ada yang kemudian. Oh, madik aku presnya kau cukup pain. Yang kejebak tak paksa rencana dah. Karena ketentuan itu bukan kita yang menentukan. Tapi betul mana sih? Ya. Waqala Ibnu Jarir At-Tabari. Ini dilihat tafsir At-Tabari. Agak jauh tebal ya dengan tafsir ini. Khazan kan 4 jilid. At-Tabari itu tebal. Sampai 17 jilid. Tebal, tabo. Ada di rumah tafsir ini. At-Tabari, makna al-qahir al-muta'abbadu, yang khun dengan qahir yang tersumah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang disembah oleh semua ciptaannya, itulah Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahasa lain itu ma'budun. Allahnya ma'bud yang disembah. Getanyonyo abid yang menyembah. Bak surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Saya bukanlah penyembah yang kamu sembah. Terserah kafir mau sembah apa terserah. Kita bukan yang apa mereka sembah. Wala ana abidum ma'abatum, dan saya bukanlah menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud, kamu pun bukan menyembah yang kami sembah.
ayatnya ke sebagai landasan adanya toleransi beragama. Bahasa agama disebut tasamuh, toleransi. Kemarin tanggal 25 Desember, itu hari Natal bagi umat Kristiani. Mereka merayakannya, memang hari raya mereka. Kenapa boleh tidak ganggu dia? Salah tuh kalau ada yang mengganggu. Karena itu hari raya bagi mereka. Apa yang terserah iman mereka. Cuma yang tak hari raya orangnya, yang terlilin kalau orang Islam. Ini hidup ke. Yang nggak buka orang Islam. Ya, bagus juga kemarin pemerintah kita, Muspida, itu mengeluarkan seruan. Artinya kita tidak merayakan apa yang dirayakan oleh yang tidak seagama dengan kita. Itu hak mereka. Kita tidak boleh melarang, tidak boleh mengganggu. Nah, kita harus sendiri-sendiri. Tahun kita tahun baru nanti tahun hijriah, walaupun tahun ini kita pakai juga untuk penanggalan. Tapi kita tidak memperingati. Makanya bagus juga kemarin Muspidanya itu ya mengeluarkan seruan umat Islam tidak merayakan malam pergantian tahun baru, karena tahun baru umat Islam itu pada 1 Hijriah. Kan kagak kan? Kami dekah anak garu-garu. Anak garu tanya anak ada garu enggak pi anak garu tanya. Nyan baru hayu konsep kita umat Islam. Yang baik anam pusapu katut yang beritu itu biar kalimatnya. Jadi tidak boleh anarkisme, tidak boleh arogansi, karena kita hidup ya artinya sama-sama udip. Allah gepudip si urang kafe, Allah gepudip urang iman. Kahana ya poh-poh kok. Ini toleran dalam agama maksudnya. Tasamuh. Jadi sebagaimana wala ana abidum ma abatum, ukeju wala antum abidu nama abud, yang kenyana juga. Maka hiduplah kita berdampingan. Dan orang-orang yang di luar Islam nggak boleh melarang azan, karena itu agama kita. Walaupun didengar lewatnya, iblau apa kita punya, kan itu agama kita. Azan itu agama kita. Maka kita azan ini memanggil orang-orang Islam datang ke masjid. Kebetulan hidup berdekatan, ya terdengar, maka tidak boleh dianggap sebuah gangguan. Anjuran, punya yang anggapnya gangguan, berarti sama dengan ganggu agama katanya. Yang kehina puncak kadu. Maka baguslah kita di Aceh. Insya Allah nggak ada. Coba diwawancara nanti orang-orang di luar kita Islam. Insya Allah mereka nggak terganggu dengan suara azan itu. Nggak terganggu. Azan pun kan sudah ada waktunya. Durasinya pun ya sekitar 5 menit atau 7 menit. Menyo yang panjang tu tak ke 7 menit. Menyo yang panjang tu 5 menit. Menyo yang hana tu 6 menit. Ai hana tu azan. Ya. Ya. Jadi itu yang menurut tafsir At-Tabari menguatkan arti ini. Wa inna ma qala fauqa ibadi. Adapun maksud firman Allah yaitu fauqa ibadi, di atas hambanya itu, li'annahu ta'ala wasafa nafsahu biqahirihi iyyahum. Karena Allah Subhanahu wa taala memberi sifat dirinya itu memang dengan yaitu biqahrihi, dengan kegagahannya, dengan keperkasaannya, dengan kemaha kuatnya yang qahar. Maka orang menyagana laki bertiga bila kun ya qahar. Ya qahar, ya qahar, ya qahar. Itu banyak dalam tuntunan-tuntunan zikir itu. Muribai ke kun yang maha perkasa, yang maha perkasa. Itanya hana kun ya qahar, jib jamu perkasa, hana perkasa. Makin le jib jamu, makin feng-feng. Apa hana kun ya qahar. Dia kun ya qahar, yang maha kuasa. Kahirna, kuatkanlah kami. Nya apa yang ajib jamu kuat. Ngan doanya mentang kasih. Di mana beliau si jamu bet sayang urumukat. Ya. Habis penazir. Wa huwal hakimul khabir. Oh, ada satu lagi makna. Wa qila
fauqa ibadihi. Juga ada yang memberikan makna dalam tafsir fauqa ibadihi, itu maksudnya tafarudu bihillahi, mengesahkan Allah, memufradkan, artinya mengesahkan, menunggalkan, tidak boleh double. Nah, jadi taput saboh, taput hidraw Allah maksudnya. Wa huwal hakimul khabir, yakni fi amrihi, yaitu dialah Allah yang maha hakim. Hakim artinya bijaksana, hakim artinya maha adil, hakim artinya maha tepat dalam hal memberikan untuk hambanya. Wategbi kepada hamba itu adalah atas ukuran Allah. Kenapa dia diberikan kaya? Allah yang mengukurnya. Kenapa kita diberikan miskin? Allah yang mengukurnya. Kenapa dia dijadikan pemimpin? Allah yang mengukurnya. Kenapa kita cuma rakyat biasa? Allah yang mengukurnya. Namanya itu Al-Hakim. Allah yang maha bijaksana. Wa tadbirihi ibadihi, dan di dalam mengayomi atau mengatur hambanya itu. Al-Khabir maknanya adalah bi'amalihim, Allah maha mengetahui apa yang hamba lakukan. Maka kan Allah Al-Khabir. Khabirnya artinya maha mengetahui informasi. Maka informasi geun khabar. Nah, dari bahasa agama, khabir, surat khabar, surat berita, khabar itu artinya berita, surat kabar, payah keun khabar, karena di Indonesia kan menjadi kabar. Nah, maka kita tanya ke orang, apa kabar? Ada apa kabar? Payah. Jadi khabir maha mengetahui, maksudnya informasi. Surat kabar, surat kita baca untuk mengetahui. Newspaper, surat kabar, itu untuk kita ketahui berita-berita. Sedangkan menyohana ta baca surat kabar, itanya hana depu berita. Maka dulu orang mau tahu berita, satu-satunya media adalah kapo si kurung. Ya, tak nonton dunia dalam berita. Ikun sabah tu, baik dunia dalam berita nonton. Berita dalam dunia sama sih, balik-balik kan. Makana lagu dunia dalam berita, kai balik kan. Berita dalam dunianya samanya. Berita dalam dunia, dunia dalam berita. Kenapa kita mendengarkan itu? Untuk mengetahui semuanya. Maka kun Al-Khabir, Allah yang maha mengetahui apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan hambanya. Wama yuslihuhum, dan apa yang dilakukan oleh hambanya yang baik Allah tahu. Wama yusyarrihuhum, yang dilakukan yang buruk juga Allah maha tahu. Betul. Saya kira demikian. Oh 30 menit. Nah, baik, kalau masih ada waktu pertanyaan hana kan, tabak hanam dawah ini, hana tanya mazhab ini, hana fikih ini, hana rakaat ini. Ya. Baik. Ayat berikutnya saya tandai ya, kadang-kadang enggak semua. Saya lihat yang sama-sama, kita ambil beberapa ayat saja. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Allah memberitahukan kepada kita bahwa sungguh kami telah mengutuskan kepadamu di dunia ini, dalam hidup ini, itu umat-umat. Kan mau periode-periode yang udah. Masa Nabiullah Adam, kemudian habis mereka semua dengan waktu yang Allah tentukan. Masa Nabiullah Idris, masa Nabiullah Nuh, sampai itulah disebut artinya umat sejauh masa yang Allah berikan hidup mereka. Kita hari ini adalah umat bahagian daripada kita ummatun min umamin nanji. Kita ini adalah satu umat dari umat-umat yang berlalu di atas permukaan bumi ini. Itu sebelum kita juga sudah ada umat-umat sebelumnya.
fa akhadnahum bil ba'sa'i. Mereka itu, kata Allah, kami timpakan kepada mereka itu keadaan yang ba'sa, keadaan yang sulit, keadaan yang serba susah. Wad-darra, keadaan yang lebih susah lagi. Menyobaksa, jid dan terjemah hana sapuna, atau dalam keadaan orang itu susah. Menyodara, jid dan terjemah le hana sapuna, menteng paning long, atau le susah apa long, atau le sakit hana datang pokoknya di atas kesakitan itu. Ada yang memberikan makna nanti menyebutkan baksa nyan getanya mudarat secara fisik. Hana beruh baksa, hana iya baksa, dan magun hana gas baksa, susah dan umblau hana peng baksa, nyekeun baksa. Darra iya tehnya lom, dan baju hana babah karelo, dan jeb iya hana rungkuang tu, dan ja hana kaki. Yang gekeun darah gecok rat tubuh hudanya. Monyo baksa gecok rat keadaan hana bereuh nyekeun baksa. Pakan baksa karena hana barang dan baju. Babahna darah babah nali. Babah ka infeksi. Hanjat adik naba ia jo bubu lego hanjat baju boleh. Engko 2 hanjat baju nyekeun darah. Jadi ada ulama memberikan makna baksa adalah penderitaan secara keadaan luar. Darah penderitaan kita, penderitaan tubuh tu. La'allahum yatadarraun. Untuk apa Allah memberikan keadaan itu kepada umat-umat sebelumnya? Kita sudah membaca bagaimana kejadian pada kaum Saba, bagaimana kejadian pada kaum Nabiullah Nuh, pada Nabiullah Lut, bagaimana keadaan mereka Allah timpakan. Dijawab kedah oleh Allah, la'allahum yatadarraun, supaya mereka itu iteroi, yatadarraun, supaya mereka itu gentar, yatadarraun, supaya mereka itu ngaituri tolong oleh Allah Ta'ala. Inilah tujuan Allah memberikan malapetaka, semua Allah jawab sendiri dalam ayat. Ya tadarraun. Maka pugubi tsunami orang Aceh. Ya tadarraun zid. Walaupun tu nak faedah-faedah lain. Lehai hikmah. Lagi ceramah le. So ceramah. Masuk. Ya bagus ceramah. Hikmah di tsunami. Mungkin kalau na tsunami, anak-anak lagi nyo maju keadaan tanyawan, keadaan Aceh. Jak Banda Aceh ka maju dum. Nah maju yang maju rat god. Nanti yang maju rat bro pinasi. Jadi maju nah sesuatu yang maju ya. Jadi banyak semua itu ada hikmah ya, hikmah yang diberikan Allah yang kita semua tidak bisa kadang-kadang untuk memahaminya, tapi hikmah itu sangat luar biasa. Yang penting kita garis bawahi tadarraun, agar kita gentar, agar kita takut, agar kita tahu diri, dan agar kita kenal siapa yang memberikan itu. Maka gethat kalimat, carilah rezeki sungguh-sungguh, jangan lupa menyembah yang memberi rezeki. Enggak kan? Carilah ilmu tinggi-tinggi, jangan lupa menyembah yang memberi ilmu. Carilah kehebatan, jangan lupa yang memberi hebat. Hanya karenanya ya tadarraun itu maknanya. Baik, lun kira menapa nasir. Panjang ayat ini kalau saya jelaskan ke depan lagi. InsyaAllah sampai di sini dulu. InsyaAllah kita lanjut pada malam Kamis yang akan datang. Izin dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.